Bukan secara harfiah, tapi Anies Baswedan itu memang harus mati. Apakah langkah politiknya, karirnya, dan apapun itu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Anies ini itu berbahaya. Karena dia ini yang awalnya tidak diperhitungkan itu ternyata berubah menjadi simbol oposisi yang bisa dipergunakan oleh semua orang. Dan akhir-akhir ini pun akhirnya dipergunakan juga oleh PDI Perjuangan. Maka quotes-on-quotes keislaman Mas Anies ini harus dibilas. Dan agar semuanya ini bisa dilupakan, maka dengan sekarang ini mendukung Pramono dan Rano, mungkin Mas Anies bisa segera daftar menjadi kader PDIP, sehingga nanti mungkin bisa diajukan dengan Pak Pramono di tahun 2029. Sebenarnya saya sempat heran juga, kenapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini turun tangan secara terang-terangan, turun gunung, mendukung RK dan Suswono. Tapi setelah saya menghitung-hitung, menggunakan kartu-kartu saya, dan melihat jauh ke dalam pikiran mereka berdua, kira-kira seperti itulah ya. Sepertinya saya tahu apa alasan mereka. Dan ini semua dilakukan untuk mematikan Anies Baswedan. Seperti apa itu? Yuk kita lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bukan secara harfiah, tapi Anies Baswedan itu memang harus mati. Apakah langkah politiknya, karirnya, dan apapun itu. Tapi kalau saya bilang dengan satu syarat. Apa itu? Yuk kita akan lihat. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Anies ini itu berbahaya. Karena dia ini yang awalnya tidak diperhitungkan itu ternyata berubah menjadi simbol oposisi yang bisa dipergunakan oleh semua orang. Dan akhir-akhir ini pun akhirnya dipergunakan juga oleh PDI Perjuangan. Sebenarnya tidak akan masalah jika ternyata Mas Anies ini tidak pernah dan kedapatan dan masih mempergunakan Islam untuk dijadikan oposisi melawan kekuatan apapun yang ada di depannya. Mengapa itu penting? Kita tahu dong, karena wajahnya Mas Anies itu udah Islam banget karena dia orang Yaman. Walaupun mungkin ada orang Arab juga yang beragama Nasrani, tapi di Indonesia saat seseorang Arab atau keturunannya itu muncul, dia pasti ditekan dengan Islam. Apalagi terus mendapati bahwa para pendukungnya ini dinamakan dengan anak Abah. Abah itu adalah sebutan Islami atau Arabisasi untuk keluarga Islam, karena itu orang Arab memanggil ayahnya father, itu artinya Abah. Dan mengapa menjadi penting? Karena ini adalah simbol patriarki, dan itu pun mengapa saya juga nggak menjumpai teman-teman saya yang keturunan Tionghoa ini memanggil orang tuanya dengan panggilan bapak atau ayah. Kalau ada tulis di bawah sini, pasti panggilan internasional. Kalau nggak papi, papa, daddy, kok jadi kayak super cool band ya? Nah, maka ini sebenarnya yang paling penting. Inilah jawaban mengapa dia harus quotes-on-quotes ini dihabisi. Itu adalah karena dia sudah menjadi simbol perlawanan dan bisa menggunakan kekuatan Islam kanan. Mengapa Islam kanan? Kalau saya katakan di sini, karena ini Islam yang dianggap lebih murni dibandingkan Islam yang ada di Indonesia. Dan kita sebenarnya tahu bahwa agama dan politik itu kalau disatukan, the tower, semuanya akan berantakan. Ini sesuatu yang mungkin banyak buku, banyak filsuf, banyak studi yang mencoba untuk menjelaskan. Dan apapun itu, ini pasti akan disaster saat mencampurkan keduanya, terutama berurusan dengan fanatisme. Nah, mengapa kok Islam di Indonesia yang sebelum Mas Anies ini masih aman-aman saja? Karena Islamnya ini masih bersifat bisa mengadaptasi atau menerima apapun yang ada. Nggak kaku dan berusaha memisahkan hitam dan putih, benar dan salah. Saya pikir itu Islam yang mendukung seorang Anies Baswedan. Dan saat seseorang ini atas nama agama itu rela untuk melakukan apapun, mereka akan mau mendapatkan apapun kehidupan di akhirat yang dijanjikan, asal mereka bisa melakukan apa yang di-tag atau dibarengkan dengan agama itu tadi untuk menjadi hal yang harus mereka pilih. Seperti haram hukumnya memilih pemimpin yang bukan Islam. Atau mungkin nanti kalau meninggal mayatnya nggak disolatkan. Ya kan akan jadi pusing ya kan. Saat seseorang memilih satu agama, terus pilihan politiknya harus diasosiasikan dengan agama itu tadi. Disinilah letak salah kaprah yang terus kemudian semakin parah. Dan mengapa itu di China sana ya memang disebut sebagai negara komunis ya. Padahal sebenarnya itu bukannya dilarang agama itu ada di sana. Penganut Islam itu banyak di sana. Penganut agama lain, Kristen, Buddha terutama ya, itu juga banyak dan masih dipersilahkan beribadah dengan bebas. Tapi mereka tidak boleh menampilkan simbol agama.
di tempat umum atau melakukan kegiatan ibadah selain di tempat yang memang sudah didedikasikan untuk mereka. Jadi mungkin nggak akan bisa terjadi melakukan demonstrasi atau ketidakpuasan terhadap sebuah kinerja seseorang dalam pemerintahan atas nama sebuah agama. Dan kita tahu bahwa pasal penodaan terhadap agama ini sifatnya karet dan sudah berhasil memenjarakan Basuki Cahayapurnama. Saya tidak ingin membuat Indonesia ini seperti China, tapi semua yang terjadi ini semakin kebablasan, terutama dengan penggunaan sosial media yang semakin brutal. Teknologi ini akhirnya memisah-misahkan, membuat kubu dan kubah, dan membuat polarisasi ini semakin bertambah parah. 212, 411, semua hanya gara-gara sebuah berita yang mengatakan bahwa Ahok menista agama dengan mengatakan tidak boleh menggunakan ayat Al-Maidah 212, yang padahal yang dimaksud adalah jangan tertipu oleh orang-orang yang mempergunakan agama untuk menipu mereka. Bukan agamanya yang salah, tapi agama dipakai untuk menipu. Dan saking bahayanya jika hal tersebut disematkan dan dibarengkan dengan seorang tokoh yang Islamnya ini sangat lekat. Maka saat itu terjadi sebuah kesepakatan di mana Prabowo dan Ganjar, Gerindra dan PDIP itu bersatu untuk melawan Anies Baswedan. Dan terbukti akhirnya Anies di sini bisa dikalahkan, tetapi Anies kemudian ingin maju lagi menjadi Gubernur Jakarta karena dia memerlukan sebuah etalase untuk bisa maju di 2029 nanti. Maka terus kemudian pemerintah saat itu mau untuk menegosiasi agar Mas Anies ini tidak dicalonkan oleh PDIP. Mereka menukar dengan penurunan threshold sehingga PDIP ini yang ditinggalkan oleh partai-partai yang lainnya ini bisa mengajukan calon sendiri. Bahkan seperti Mas Pram dan Bang Rano itu cuma dari satu partai saja. Dan bahkan setelah itu Mas Anies ini tetap diajak juga bersama dengan mereka. Maka saya tadi katakan dari awal, sebenarnya ini semua tidak perlu dilakukan. Jika Mas Anies di sini itu memproklamirkan diri menjadi seorang nasionalis. Dan dia tidak akan dikaitkan dengan agama lagi. Karena wajahnya aja udah Islam banget. Jadi seharusnya saat dia menjadi nasionalis banget, dia akan tidak perlu ditakuti seperti sekarang ini. Maka saya lebih pilih daripada Mas Anies ini dinaturalisasi, mendingan segera diberikan seragam PDIP dan kartu keanggotaan agar nasionalismenya ini semakin bisa terpancar. Saya melihat banyak para kader yang jamaah atau keturunan Arab yang ada di banyak partai. Dan seharusnya Mas Anies tidak perlu merasa jengah dan bisa saja berkarir di sana. Saya harapkan di sini ini adalah sebuah pintu masuk untuk Anies Baswedan bisa masuk menjadi seorang kader partai. Tapi untuk itu, maka quotes-on-quotes keislaman Mas Anies ini harus dibilas. Dan agar semuanya ini bisa dilupakan, maka dengan sekarang ini mendukung Pramono dan Rano, mungkin Mas Anies bisa segera daftar menjadi kader PDIP, sehingga nanti mungkin bisa diajukan dengan Pak Pramono di tahun 2029. Dan jika itu terjadi, saya akan senang sekali melihat pertarungan yang sebenarnya. Tapi, mungkin sebenarnya yang dituju ini adalah menduetkan antara Mas Anies dan Pak Prabowo di 2029 nanti. Maka kenapa Mas Anies ini belum juga menerima pinangan dan menjadi kader salah satu partai yang sekarang ada dalam pemerintahan atau di luarnya? Maka sejatinya kisruh politik yang sekarang ini terjadi bukan tentang Megawati dan Jokowi saja. Tetapi jika tadi saya katakan untuk mematikan Anies Baswedan, maka sebenarnya itu bisa diganti dengan menasionalismkan seorang Anies Baswedan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Untuk kalian yang membacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Dan jangan saya membaca kartu untuk perjalanan hidup, bisnis, percintaan, atau mungkin juga politik kalian. Siapa tahu kalian akan mendapatkan jalan yang terbaik dari kartu yang saya pegang ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.